Ya, saya langsung ke share ke ini ya, karena waktu kita mepet juga ya sampai jam 10 paling lama ya. Oke, backlink ya. Sebelum kita bicara backlink, saya akan bahas sedikit tentang SEO ya. SEO adalah bagaimana search engine optimize ya, sebuah perlakuan yang agar website kita bisa terindeks di Google. Terindeks itu artinya berada di database Google ya. Lalu setelah itu bagaimana website kita bisa ya bisa berada di halaman 1, halaman 2 sampai halaman seterusnya. Bisa ditemukan oleh calon customer kita ya, kira-kira seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal yang variabel-variabel yang bisa mempengaruhi SEO itu sendiri itu ada 3, yang umum ada 3 ya. Yang pertama itu konten. Bagaimana kita mempunyai konten sesuai dengan apa yang dicari oleh calon customer kita. Misalkan kita jual skincare ya, konten kita ya tentang skincare ya. Misalkan kita jualan herbal ya, konten kita mengenai herbal. Misalkan calon customer kita itu adalah mereka yang mau membeli herbal obat batuk, ya kita mainin keyword jual obat batuk. Misalkan customer kita itu orang Bekasi yang ingin beli obat batuk, ya kita mainin konten jual obat batuk di Bekasi. Nah, kira-kira seperti itu ya konten. Jadi apa yang dicari oleh calon customer kita itu kita siapkan kontennya, kita siapkan judulnya, kita siapkan keywordnya sehingga nanti kita bisa ditemukan. Itu ya, itu yang disebut dengan konten ya. Nggak harus kita membuat artikel ya kan, nggak harus kita membuat artikel, tapi kita membuat konten atau deskripsi daripada produk kita itu adalah sebuah keharusan. Karena di sini ya kita website yang kita buat ini untuk jualan ya, bukan untuk berita, bukan untuk artikel, tapi untuk jualan. Seperti itu ya teman-teman. Nah lalu yang kedua itu adalah backlink ya. Yang kedua itu adalah backlink. Backlink itu apa? Backlink itu adalah sebuah link atau tautan yang berada di luar daripada website kita. Misalkan website kita ini namanya a.com, ya, lalu ada website b.com. Nah, di dalam website b.com ini ada link menuju ke website kita. Nah, fungsinya backlink ini untuk apa? Itu yang akan kita bahas nanti, ya, akan kita bahas nanti. Lalu traffic. Traffic itu adalah kunjungan, ya, kunjungan dari calon pembeli kita ya, calon customer kita ya, kunjungan selain dari calon customer kita, selain kunjungan dari si manusia, orang yang mau order, itu juga ada yang traffic ini adalah kunjungan dari robot mesin pencari, bisa robot Google, bisa robot Yahoo, bisa robot engine-engine yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita masuk ke materi backlink ya. Oke, backlink adalah ya. Backlink adalah salah satu faktor penting dalam SEO. Ya, pada dasarnya backlink adalah tautan pada sebuah halaman web yang mengarah ke situs lain. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Lalu ada lagi yang mengatakan ya, backlink juga dikatakan sebagai tanda kepercayaan situs lain atas situs kita. Oh, ini ada dari di website lain, ada yang menuju ke situs kita, referensi dari website lain gitu ya. Oke. Ada juga yang mengatakan backlink adalah salah satu faktor penting dalam SEO. Pada dasarnya backlink adalah sebuah halaman, oh ini yang tadi ya. Sorry. Bisa sebagai kepercayaan. Oke. Backlink adalah ya, Google menggunakan backlink sebagai indikator popularitas sebuah halaman website. Indikator popularitas sebuah halaman website. Semakin banyak backlink berkualitas mengarah ke website Anda, ke website kita, semakin reputasi website tersebut semakin bagus di mata Google. Oke ya teman-teman, kebayang ya backlink itu apa ya. Lalu jumlah backlink yang dimiliki situs adalah nilai popularitas dari situs tersebut.
Antara kita punya backlink 1 sama kita punya backlink 10, itu bagusan backlink 10. Antara kita punya backlink 10 dengan backlink 100, bagusan backlink 100 gitu ya. Tapi nanti ada pembahasan detailnya. Oke. Nah, backlink juga dapat mengundang traffic manusia maupun robot ya, dan dapat menaikkan posisi keyword serta memperkuat posisi keyword. Misalkan kita menaruh link kita di website lain. Nah, link tersebut dalam berbentuk banner atau berbentuk link tapi yang mudah dijangkau oleh pembaca website lain tersebut, website di luar website kita. Ketika mereka melihat banner, lalu mereka klik bannernya masuk ke website kita, sehingga backlink kita ini berfungsi mendatangkan traffic, ya. Atau dia lihat link, ada silakan klik di sini. Awalnya mereka masuk ke website tersebut, ketika dia lihat link, lantas dia klik itu masuk ke website kita, itu namanya mengundang traffic manusia. Lalu mengundang traffic robot yang seperti apa, ya kan? Nah, ketika robot mesin pencari berkunjung ke website lain, ke website di luar website kita, atau website di tempat kita memasang backlink, maka robot mesin pencari tersebut merayapi website tersebut. Lalu si robot tersebut dia menemukan link, sebuah link. Nah, di situ ya, di situ ada link yang do follow yang menuju ke website kita. Artinya ada perintah di sini, ya, ada perintah di sini agar si robot tersebut mengunjungi website yang link yang ditemukan gitu kan, ada perintah di situ ya. Jadi dia mendatangkan traffic robot. Oke. Nah, ketika kita pertama kali membuat website kita itu berada di halaman antah berantah, nggak jelas, bahkan nggak terindeks di Google sama sekali ya teman-teman. Nah, jadi apa namanya, backlink ini dapat membuat ya website yang belum terindeks sama sekali tersebut dirayapi oleh robot mesin pencari, akhirnya bisa terindeks. Jadi backlink ini juga bisa membantu sebagai pengindekan ya. Tapi main backlink kita nggak asal-asalan juga ya. Ada caranya. Nggak main banyak-banyakan juga, ada caranya ya teman-teman ya. Oke. Selain disebutkan sebelumnya, backlink juga penting untuk mengenalkan URL baru pada website yang dituju ya, seperti yang saya jelaskan barusan ya. Bisa mengindeks, dengan adanya backlink website kita bisa terindeks ya. Oke, nah model backlink itu seperti ini ya, seperti di gambar ini ya teman-teman. Kita lihat backlink gitu ya. Ini misalkan website kita, lalu kita ini website-website lain ya. Ini website-website lain ya. Ada sekitar berapa web? Ada 7 web. Nah, di 7 website ini itu ada link ya, 8 ya. Ada link menuju ke website kita, itu dinamakan backlink ya. Seperti ini gambarannya, model backlinknya seperti ini. Backlink itu modelnya bermacam-macam ya. Ini ada juga yang modelnya seperti ini ya. Model seperti ini, dia ada beberapa level backlink ya. Dari level yang paling ini, yang jumlahnya lebih banyak diarahkan ke beberapa website, dari beberapa website ini diarahkan ke satu website saja. Ini teman-teman bisa lakukan ini ya. Misalkan teman-teman punya backlink 1000 gitu kan. 1000 backlink ini diarahkan ke satu website ya. Posting lagi 1000 backlink diarahkan ke satu website lagi. Posting lagi 1000 backlink diarahkan ke satu website lagi. Nah, dari 3 website ini itu diarahkan backlinknya ke sini, ke satu website utama. Nah, ini bisa menguatkan website utama tersebut ya. Bisa menguatkan website utama tersebut ya kan. Jadi nggak 1000-1000-nya langsung ke website utama, walaupun bisa, tapi lebih bagus itu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, model backlink yang kedua. Model backlink yang ketiga, nah ini bisa dilakukan ketika umur website udah beberapa bulan ya teman-teman. Kalau di awal jangan lakukan seperti ini ya. Udah beberapa bulan umur website, teman-teman bisa ya, semua website diarahin ke backlink ini, lalu beberapa website itu kita bikin rantai seperti ini. Nah, ini backlink juga ya. Bisa dari Blogspot ke Facebook, Facebook ke WordPress, ke Facebook lagi ke YouTube dan seterusnya ya. Selagi kita bisa memasang link kita gitu ya. Nah, model backlinknya seperti ini ya.
bagusan mana sih? Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bagusan mana, nggak bisa menentukan bagusan mana, karena beda-beda website beda juga, perlakuannya beda juga bagusnya. Dan berdasarkan pengalaman saya, ya berdasarkan pengalaman saya hampir 20 tahun bermain SEO ini, ya dari tahun 2004 lah, 2004 sampai ke sini, itu kita nggak bisa memastikan backlink mana yang paling bagus. Nah, maka dari itu kita coba-coba aja, kita tes aja ya. Oke, nah ada juga bikin teman-teman yang suka ribet, yang suka, kalau ribet kan lebih keren ya, kalau sulit kan lebih keren kan ilmunya. Yang suka sulit, yang suka ribet bisa pakai backlink yang kayak gini ya. Nah kalau yang mau model yang santai-santai aja, bikin main backlink begini sama yang begini ya. Tapi yang biar dibilang keren teman-teman, namainlah backlink yang seperti ini ya. Bikin ribet. Tapi kalau masalah hasil itu kita yang bisa, setiap website itu akan beda-beda teman-teman ya. Saya juga pernah main backlink yang seperti ini, yang ribet. Ketika udah saya coba semua, itu hasilnya mah sama aja ya. Oke, nah ada juga yang seperti ini ya. Dia bikin kelompok-kelompok ya, dia bikin kelompok-kelompok ini ya, misalkan kelompok-kelompok web itu kan, lalu diarahin ke satu utama. Dia mau naikin yang utama, satu yang utama ini. Tapi teman-teman, ini model-model yang seperti ini itu model-model yang zaman dulu gitu. Ya kalau sekarang ini kita nggak harus yang utama, kita nggak harus milih-milih ini yang utama nih harus naik page one, nggak harus seperti itu. Sekarang ini adalah modelnya dominasi. Mau website manapun ya, kalau misalkan kita punya website banyak nih ya, kita punya website banyak lalu kita backlinkin ya, mau website manapun yang naik, yang bisa mendatangkan lead untuk kita, itu adalah yang utama. Jadi nggak harus memilih, wah ini harus page one ini, yang ini nggak usah. Padahal ini bentar lagi udah mau page one, karena kita berharap yang ini page one, akhirnya mengorbankan yang lain gitu. Ya teman-teman ya. Jadi yang mana yang naik aja udah. Nah, lalu backlink fungsinya untuk apa kalau gitu? Backlink ini fungsinya jadi untuk menguatkan sama untuk menaikkan keyword-keyword yang memang kita incer. Bisa saja keyword yang naik itu di posisi sini ya. Ini yang kita backlink. Bisa saja di semua kelompok ini ada keyword yang naik, berarti kita bikin modelingnya ya, bisa jadi modelingnya model seperti ini ya. Karena semuanya punya peluang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jenis backlink. Backlink yang relevan. Apa sih yang dimaksud dengan backlink yang relevan itu, teman-teman ya? Misalkan teman-teman punya produk herbal ya. Teman-teman punya produk herbal, herbalnya obat batuk misal, obat pernapasan ya. Lalu teman-teman nge-backlink dari website yang kontennya itu membahas tentang pernapasan, yang kontennya ngebahas tentang herbal obat batuk, yang kontennya ngebahas tentang obat paru-paru, yang kontennya membahas tentang kesehatan pernapasan ya. Ini namanya backlink yang relevan. Ini bagus banget ya, bagus banget ya. Lalu ada juga link ya. Jenis backlink itu kontekstual link, link dalam artikel. Ya, link dalam artikel ya. Jadi link dalam artikel ini misalkan di dalam sebuah artikel itu, misalkan artikel ini ngomongin tentang olahraga, ya tentang sepak bola misalkan. Lalu di dalam sepak bola itu ada satu paragraf yang berbicara tentang pernapasan, menjaga kesehatan, menjaga pernapasan, bla 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 bla, ya kan. Nah di situ kita kasih link ya yang berbicara tentang menjaga pernapasan, itu kita kasih link menuju ke website kita. Itu namanya kontekstual link ya. Lalu berikutnya ada backlink yang berasal dari website yang high traffic. Backlink yang berasal dari website yang high traffic ini website yang berkualitas seperti saya jelaskan di atas tadi ya. Backlink yang berasal dari, misalkan kita punya website herbal ya kan, lalu kita pasang link dari Detikcom, kita pasang link dari Liputan 6, kita pasang link dari website-website yang trafficnya tinggi banget, itu bagus ya kan.
Cuman kan untuk masang link di situ kan lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Untuk itu ya kita harus membangun sendiri website yang high traffic ya. Kalau kita ingin bermain SEO itu dalam jangka waktu panjang. Jika kita ingin bermain SEO itu emang ini ya, emang apa namanya, ya memang diniatkan, memang serius, memang total. Nah, kita harus punya seperti Detikcom itu sendiri. Kita harus punya seperti Liputan 6 itu sendiri. Kita harus punya website yang punya traffic tinggi. Ya kan? Nah, sehingga kita nggak perlu bayar-bayar orang, bayar ke sana dengan harga mahal. Ya. Nah, itu kita arahkan ke website kita. Ini kadang bisa disebut yang begini ya, PBN ya, Private Block Network ya, ngumpul beberapa orang bikin website yang high traffic, baru di situ mereka membuat link menuju ke website masing-masing gitu ya. Oke. Lalu ini backlink yang berasal dari edge domain ya. Edge domain ini domain yang udah lama umurnya, yang udah bagus trafficnya sebelumnya gitu kan. Nah, ini bisa juga ya teman-teman kasih backlink dari situ gitu ya. Lalu backlink berasal dari komentar halaman yang relevan ya. Backlink yang berasal dari komentar halaman yang relevan, misalkan teman-teman ya, ini kita sebut block walking ya. Teman-teman melihat ada sebuah artikel yang membicarakan tentang penyakit pernapasan dan lain-lain, di bawahnya ada komentar. Ada komentar dan komentar tersebut bisa naruh link. Nah, kita kasih link menuju ke website kita. Ini bagus ya, backlinknya. Nah, lalu ada backlink juga, backlink do follow ya. Semua ini teman-teman ya, semua backlink yang di atas, backlinknya itu harus do follow. Kenapa harus do follow? Ya, ini artinya diizinkan robot Google untuk merayapi website yang ke backlink tersebut gitu kan. Kalau enggak ya percuma juga yang di atas ini semua gitu ya teman-teman. Nah, apa backlink dapat membuat website menjadi buruk? Nah, kita sering dengar ya, sering beredar ya, teman-teman. Sering beredar orang di luaran sana, kalau backlink ya menuju backlink bisa membuat website buruk ya. Bisa membuat website buruk apabila dipasang di sebuah website yang baru, di sebuah website yang buruk, di sebuah website yang tidak berkualitas ya kan. Nah, jawaban kami ya, jika backlink bisa membuat website semakin buruk, maka akan banyak di luaran sana jasa menurunkan website. Ini nih satu hal yang membuat teman-teman pada ngeri-ngeri pasang backlink. Kenapa? Ah, nanti saya pasang backlink, website saya turun. Logikanya ya, teman-teman ya. Logikanya, jika website buruk bisa menurunkan sebuah website, maka enak sekali buat nurunin website ya teman-teman. Website buruk kita tinggal bikin aja sebentar, ya kan? Kita tinggal bikin aja sebentar, lalu kita kasih backlink ke website kompetitor, maka website kompetitor akan turun. Itu sesuatu hal yang nggak mungkin ya, sesuatu hal nggak mungkin. Kenapa saya bisa mengatakan nggak mungkin? Karena saya sering melakukan hal itu ya. Saya malah website yang di backlink itu dari website yang baru nongol, dari website jelek gitu kan, itu malah naik, malah bagus, ya kan? Yang membuat website itu buruk sebenarnya, ya, bisa saja sebuah backlink membuat website itu buruk, tapi ini sangat jarang ya teman-teman ya. Kenapa sangat jarang ya? Kenapa sangat jarang ya? Karena backlink yang membuat website itu menjadi jelek apabila backlink tersebut itu mengundang robot-robot lain agar mengcrawl secara berbarengan sehingga servernya down. Ya. Ketika servernya down, robot mesin pencari yang kita targetin seperti Google, dia berkunjung ke website tersebut, nggak bisa masuk. Kita ngundang robot Google, tapi ketika robot Google datang ke website kita beberapa kali itu posisinya down. Lagi nggak, karena gara-gara apa? Gara-gara kena DDoS, kena serangan DDoS ya, kena serangan backlink yang membuat trafficnya sangat-sangat banyak sekali, ya kan? Atau sehingga mengundang robot-robot mesin pencari yang lainnya untuk merayapi website tersebut ya. Seperti beberapa tahun yang lalu Baidu ya, ada Baidu,
2 tahun yang lalu ada yang robot Facebook dan lain-lain gitu kan, mengundang robot-robot ini untuk merayap website kita secara berbarengan sehingga bikin server berat dan down. Bahkan kalau kita hosting di tempat share hosting itu bisa disuspend. Itu yang bisa membuat websitenya turun apabila down kelamaan, mati kelamaan, disuspend kelamaan, lagi bagus-bagus jadi turun. Tapi kalau menurunkan secara ini tidak ya teman-teman ya, logikanya seperti itu ya. Kalau memang backlink itu bisa membuat website buruk, maka semua orang akan nge-backlink website-website yang udah bagus ya. Mereka akan nge-backlink website-website yang sudah bagus agar turun. Ya kan? Seperti itu ya, logikanya seperti itu. Jadi apapun ilmu yang di luaran sana harus kita cerna dengan logika. Ya, kalau bisa teman-teman jangan hanya mengamini, mengiya-iyakan saja ya, sehingga teman-teman nggak action. Ketika teman-teman nggak action, yang nggak jadi-jadi, yang nggak main online, akhirnya teman-teman disibukkan dengan hal ketakutan-ketakutan yang nggak jelas ya. Oke. Selanjutnya, apakah backlink dapat membantu website cepat terindeks? Ya, ini pertanyaan. Yuk, benar sekali ya, backlink dapat mengundang robot mesin pencari untuk merayapi halaman website yang dituju. Nah, di sini pun ya, di dalam sebuah website ya, kita juga bisa memilih-milih siapa yang boleh mengindeks kita. Nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman. Kita bisa milih yang boleh mengcrawl, yang boleh masuk ke website kita tuh hanya robot Google saja. Itu kita bisa. Robot-robot yang lain nggak boleh gitu kan, walaupun ada juga robot yang nakal nggak mematuhi aturan, tapi sekurang-kurangnya kita sudah bikin aturan di website kita tersebut ya. Nanti kita bahas ya. Oke. Apa saja yang butuh backlink? Apa saja yang butuh backlink ya? Semua website butuh backlink ya, terutama website-website dengan produk-produk yang dicari. Page Tokopedia ya. Kita punya Tokopedia, kita punya Lazada, kita punya Shopee, ya kan? Itu bisa saja tidak terindeks di Google. Kenapa tidak terindeks di Google? Karena ya Google nggak merayapi halaman web kita, halaman Tokopedia kita. Google tidak merayapi itu, gitu ya. Nah, teman-teman bayangkan ya, di awal tadi saya jelaskan ada konten, ada traffic, ada backlink. Tokopedia, Lazada, Shopee, ya, ini kontennya udah keren nggak? Sudah keren banget, banyak, penuh kontennya ya teman-teman. Trafficnya bagus nggak? Bagus banget trafficnya. Backlinknya bagus nggak? Bagus banget ya kan? Nah, seharusnya ya teman-teman ya, untuk bermain SEO di Tokopedia ini enak banget. Di Lazada ini enak banget, di Shopee ini enak banget karena traffic sama backlinknya udah bagus, domainnya juga udah bagus. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat judul market toko kita itu, judul produk kita itu sesuai dengan apa yang dicari oleh calon customer kita. Lalu bagaimana kita membuat kontennya juga ya konten yang Google friendly ya, sehingga marketplace kita pun bisa berada di halaman pertama ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih contoh, tapi nggak kelihatan linknya. Ini saya kasih contoh ya. Shopee, waktu itu saya ambil linknya, ketika saya ambil linknya lalu saya searching di Google, linknya ternyata nggak ditemukan. Artinya, walaupun dia udah kita posting di Google, kalau sudah kita posting di Shopee, itu belum tentu dirayapi oleh Google, belum tentu dirayapi oleh mesin pencari, sehingga ketika kita searching, link daripada toko kita tersebut ini modelnya seperti ini, artinya ini belum dirayapi, belum terindeks ya teman-teman. Nah, ini ada 100 backlink gratisan yang nanti teman-teman bisa pakai gitu ya. Saya akan share kepada teman-teman, tapi ini lumayan ribet ini. Setiap satu ini teman-teman harus login dulu dan kalau ada 100 harus daftar 100 kali. Ya, harus daftar 100 kali. Teman-teman ya, tapi lumayan lah, gratis ya kan. Oke, ini juga oke ya. Nah, lalu ada juga itu backlink yang tadi, backlink gratisan ya, banyak sekali backlink gratisan yang teman-teman tentu effortnya lebih lumayan luar biasa, harus menyiapkan waktu untuk itu ya. Lalu backlink berbayar, biasanya backlink dari page yang relevan ya.
Misalkan teman-teman jualan spare part mobil gitu kan, nah itu ada backlink berbayarnya. Misalkan jualan properti ada juga backlink berbayarnya ya. Biasanya backlink dari page yang relevan yang seperti saya sebut di awal tadi. Kita jualan herbal, lalu kita pasang backlink di sebuah website herbal, di sebuah website herbal, atau seperti kita pasang backlink di Halodoc terus menuju ke website kita. Itu kan satu ini yang relevan berhubungan itu kan. Nah, teman-teman bisa main di situ ya. Lalu backlink artikel yang bisa di-share ke banyak website secara otomatis dan mudah pekerjaan nge-backlinknya. Nah, ada juga kita ngisi backlink ya, kita bikin konten terus kita kasih backlink, ternyata website ini bisa di-share ya, bisa di-share ke banyak website lainnya ya. Itu namanya backlink ya, tapi yang seperti ini biasanya berbayar karena kita dimudahkan pekerjaannya, nggak harus login setiap website ya, nggak harus login kita setiap website, nggak harus daftar lagi, nggak harus posting sampai 1000 kali kalau dia ada 1000 gitu kan. Nah, kita cukup posting sekali terus biar mesin yang nyebar ya. Ini backlink yang disebar. Lalu ada backlink juga yang lifetime ya. Teman-teman ya, teman-teman harus bisa memilih backlink yang lifetime. Artinya apa? Ketika kita memasang backlink hari ini, jangan sampai backlink kita tuh 3 bulan kemudian itu hilang. Kalau 3 bulan kemudian backlink kita itu hilang, artinya putus lah ya. Putus teman-teman ya. Yang biasanya Robert Google bolak-balik mengunjungi website kita, itu jadi terputus. Jadi cari, kalau ingin main backlink yang berbayar, teman-teman ya carilah yang lifetime. Postingan kita itu sampai kapanpun itu ada gitu ya. Lalu backlink yang user friendly, yang mudah digunakan. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu materi kita, teman-teman ya. Saya coba kasih contoh beberapa yang memang seperti apa sih? Kontekstual artikel. Nah, oke ya. Saya coba kasih contoh yang cara mengecek backlink. Apakah website kita sudah terbacklink atau belum gitu ya. Kita cek, misalkan saya biasa ngeceknya pakai Ahref ya. Ahref backlink checker. Oke ya. Kita coba ngecek salah satu website, misalkan apa ya, aksesoris, sebentar ya, saya lupa ya, jual setir Pajero ya, apa nama webnya? Nah, ini aksesoris mobil. Apa? Belum di-share Pak, belum di-share. Oh, belum di-share ya, oke. Nah, ini ya, saya coba cek ini ya, website ini ya, aksesoris mobil.mj.id. Ya, ini saya biasa pakai untuk ngecek apakah backlink saya sudah berfungsi atau tidak ya. Aksesoris mobil.mj.id ya, benar nggak? Aksesoris mobil.mj.id, lalu kita cek backlinknya ya. Ini yang gratisan. Kalau berbayar itu dia dikasih lihat semuanya. Ini kita pakai yang gratisan. Oke ya, ini teman-teman ya. Ini artinya ya, ini website aksesoris mobil, dia mendapatkan backlink website yang aksesoris mobil.mj.id. Ini saya klik aja ya, ya, website aksesoris.mobil.mj.id ini ya, ini dia mendapatkan backlink dari aksesorismobilku.com. Ini website dia sendiri. Dia mendapatkan backlink dari dongkrakusaha.com ini ya. Kalau kita searching ini ya, ini ada dongkrak usahanya. Ini ada dongkrak usahanya. Dan dari dongkrak usaha ini ternyata dia mendapatkan backlink juga ya. Dia mendapatkan backlink juga dari dongkrak usaha. Dari website hondapalembang.xyz dia juga mendapatkan backlink. Dari cari aksesorismobil.com dia juga mendapatkan backlink.
dari sini dia mendapatkan backlink dari ini ya. Jadi ini semua dari Boxmoro, dari apa ini dia mendapatkan backlink. Artinya ini backlinknya berhasil. Artinya backlinknya ini berhasil mengantarkan website dia bisa berada di halaman pertama Google ya. Karena backlinknya itu banyak banget ya. Jagadmaya, Giga Bisnis, Dongkrakmat, Bali Gale Kawan gitu ya, Century Niaga, Jejaring, Bisnis, Diva Mega ya. Ini artinya dia berhasil ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, website yang sudah berhasil dapat backlink seperti ini ya, yang sudah berhasil banyak backlinknya seperti ini ya teman-teman. Misalkan nih website ini tidak diperpanjang, domainnya mati gitu kan. Domain ini harganya akan mahal. Harganya bisa masuk masa lelang itu bisa 25 jutaan sekian dolar gitu kan. Nah kalau nggak ada yang beli sampai harga lelangnya ini ya, nggak ada yang beli sampai harga lelangnya ini habis, lalu itu kan free ya, bebas dibeli oleh siapapun. Nah, ketika kita beli, itu website kita cepet banget naiknya. Itu yang disebut edge domain yang saya sebutkan tadi ya. Itu yang disebut dengan edge domain. Domain yang dulunya bagus lalu mati, terus kita beli. Itu namanya edge domain ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak banget ya. Ini banyak banget teman-teman ya. Kalau berbayar itu bisa banyak lagi tuh, bisa ribuan. Nah, kita cek coba ya. Tadi kita lihat dia mendapatkan backlink dari ini website Dongkrak Usaha ya. Kita klik. Kita klik dia mendapatkan backlink dari website Dongkrak Usaha ya. Dari website ini websitenya ya, aksesoris mobil. Nah, ini dia dapat backlink dari website Dongkrak Usaha. Ini websitenya. Kalau kita klik ini, dia larinya ke aksesoris mobil. Teman-teman ya. Nah, jadi ya artinya si ini apa namanya? Si Dongkrak Usaha ini berhasil membacklink ya, berhasil membacklink ke aksesoris mobil ini ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika ya ini tahu-tahu Dongkrak Usaha ini menghapus ya. Dongkrak Usaha ini yang tadi ini ya dia menghapus halaman ini, maka ini kunjungan robot Google ke website ini akan terputus. Dan kalau semuanya ini semua hilang, menghapus juga, maka ini website yang sudah terbacklink bagus sebelumnya akan turun seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi syaratnya ya pakai backlink yang memang ini ya. Lalu ada lagi teman-teman backlink gratisan, Tapi sebelum saya masuk ke menyampaikan backlink gratisan ya teman-teman. Backlink itu saya tegaskan backlink itu tidak bisa membuat website ini versi saya ya, tidak bisa membuat website kita itu turun ya, tapi kita nge-backlink di tempat website yang nggak bagus atau yang nggak ada trafficnya, itu mungkin backlinknya itu tidak berfungsi dengan baik. Walaupun dia terindeks, seperti ini ya teman-teman, tapi kalau website Century Niaga ini trafficnya nggak banyak, itu juga nggak ngefek bagus ke website kita. Bukan nggak ngefek bagus, nggak berefek, ya nggak berefek banyak gitu ke website kita. Tapi teman-teman ya, ini saya banyak tapinya. Apabila ya website ini panjang umurnya dan diteruskan ya apabila website ini kayak Dongkrak Usaha ini umurnya panjang dan diteruskan, mungkin hari ini website tersebut tidak mendapatkan traffic, tapi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, setahun kemudian, 3 tahun kemudian ini website akan mendapatkan traffic, dan itu trafficnya akan nambah terus. Sekurang-kurangnya traffic robot ya teman-teman ya, traffic robot walaupun tidak traffic manusia. Ya, karena yang memang bagus kita mendapatkan traffic dari kliknya manusia, ya kan? Tapi jika itu tidak terjadi, banyaknya traffic robot pun kelasnya sama, ya, dengan traffic yang dari kunjungan manusia, gitu. Contoh misalkan seperti saya tadi misalkan saya masuk ke sini ya, saya lagi searching, saya masuk ke Dongkrak Usaha.
Ketika saya masuk ke Dongkrak Usaha, saya baca-baca, lalu saya lihat ini ada link ke sini, saya klik. Nah, ini luar biasa bobotnya untuk meningkatkan website ini ya, ke arah website ini. Seseorang mencari di Google, ketika dia Google masuk ke sebuah website, di website tersebut dia temukan link menuju website utama kita. Ya, dia klik masuk ke website utama, dan website utama ini mendapatkan bobot yang luar biasa. Ya, nah nanti ada strategi-strategi backlink yang memang khusus kita pelajari, strategi-strategi backlink yang akan khusus kita pelajari nanti bagi pengguna website dan bagi pengguna WSP ya. Strategi khusus bagi pengguna website dan pengguna WSP yang mungkin di minggu depan kita bisa pelajari gimana sih caranya gitu ya. Oke. Nah ini teman-teman sudah bisa ya. Lalu kita bagaimana sih cara mencari backlink? Kita membuat backlink gratisan banyak sekali ya. Kita coba ke Small SEO Tool ya. Ya, kita Ctrl F, kita cari backlink ya. Ini ada backlink. Di sini ada backlink maker, di sini ada backlink checker sama fungsinya ya. Ini kita coba klik aja ya. Nah, kita bisa ngecek juga broken link-nya di sini ya, teman-teman. Coba kita bikin backlink maker. Ya. Kita bikin backlink maker, saya klik. Oke. Saya mute dulu ya, teman-teman, mohon maaf. Oke, ini backlink maker ya. Singkat, setelah ini kita open tanya jawab ya, teman-teman ya. Misalkan saya mau backlink makerin ini ya, nih saya copy. Backlink yang gratisan yang seperti ini ada backlink yang beneran, ada juga yang backlinknya hanya ini ya, nggak beneran, artinya linknya itu tidak tertanam ya teman-teman. Entar ini masih make backlink. Wow, lama sekali. Oke. Iya. Nah ini ya, ini dia ini ya teman-teman. Nah ini dia create sendiri backlink ke website ini ya teman-teman. Ada yang do follow, ada yang no follow ya. Oke. Kalau kita lihat salah satu nih ya, ada yang menjadi link, ada juga yang ada yang menjadi link, ada juga yang hanya ini, yang hanya nampilin nama domainnya aja tapi nggak nge-link gitu ya teman-teman. Seperti itu ya, backlink yang gratisan. Coba kita lihat ada nggak apa tadi, aksesoris, nggak ada ya teman-teman. Nah jadi bermain di link gratisan ini pun kita harus cek satu-satu ya teman-teman ya. Ada yang dia ngasih link gitu, ada juga yang cuma teks doang. Coba kita cek ini ya. Nah kalau saya ketika mengerjakannya itu tidak sulit ya kita lakukan saja. Dia mungkin di antara 100 ada 5 atau 10 yang bisa dipakai. Nah kayak gini kan ada linknya nih teman-teman. Kalau diklik masuk nggak ke website kita. Kalau masuk ke website kita berarti ini bagus ya. Ya berarti ini bagus. Ini masuk ke website kita berarti ini bagus ya. Nah, ya kan masuk ke website kita. Tapi ya ada lagi nih tapi apakah halaman ini sudah terindeks di Google? Kita lihat teman-teman ya. Jika tidak terindeks di Google, backlink kita sia-sia. Kita cek di Google ya. Kita cek di Google. Cek di Google, enter. Ada nggak? Ini tidak terindeks di Google ya teman-teman. Ini tidak terindeks di Google, artinya ini mau berapa ribu pun teman-teman pasang backlinknya, ini tidak akan tidak terindeks di Google, akan percuma. Lalu bagaimana caranya agar ini bisa terindeks di Google yang gratisan-gratisan ini? Itu materi kita nanti di backlink advance ya. Ada backlink advance, itu tetap gratis untuk teman-teman ya, insya Allah
tetap gratis untuk teman-teman saya sharing ya. Ini materi-materi tahun 2014 dulu. Bagaimana membuat backlink yang tidak terindeks di Google bisa menjadi terindeks ya teman-teman, untuk backlink-nya advance. Jadi ini udah bagus, tapi sayang karena ini kan belum terindeks di Google. Jadi karena belum terindeks di Google, maka robot Google nggak berkunjung ke halaman ini. Ketika robot Google tidak berkunjung ke halaman ini, maka ya ini nggak dilirik juga oleh robot Google ya. Nah, saran saya untuk teman-teman yang melakukan backlink checker seperti ini ya, linknya disimpan dulu di Excel ya. Linknya disimpan dulu di Excel. Ini dipindahkan, disimpan di Excel ya, disimpan di Excel, nanti baru setelah itu diolah lagi agar link ini bisa dikunjungi oleh robot mesin pencari. Itu materi kita yang advance nanti ya. Oke, saya open pertanyaan dulu sebelum terlalu panjang ya. Monggo silakan yang ingin bertanya. Mas Dion, kita open pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Pak Putra untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kita bahas dulu yang untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pesannya di kolom chat ya. Baik Pak Putra, ada dari Bapak Daryoto ya. Website yang dipasang backlink mungkin yang jadi buruk, bukan website yang nyebar backlink, karena kita juga sering keluar dari website yang kita baca ketika di situ banyak backlink yang mengganggu. Bahkan dalam bentuk pop-up, itu bagaimana? Oke saja. Website yang dipasang backlink mungkin jadi buruk, bukan website yang nyebar backlink. Oke ya. Karena kita juga sering keluar dari website yang kita baca ketika di situ banyak backlink yang mengganggu. Logikanya kita mainkan ya. Website yang dipasang backlink mungkin yang jadi buruk, yang dipasang backlink. Oke, jika website kita banyak nge-backlink keluar, itu bisa menjadi buruk apabila tidak diiringi dengan traffic. Ya, sederhananya ya, selagi website tersebut masih dikunjungi, halaman website tersebut terindeks di Google, kita aman-aman saja yang di backlink. Ya, seperti itu Pak Daryoto ya. Karena kita juga sering keluar dari website yang kita baca ketika di situ banyak backlink yang mengganggu bahkan dalam bentuk pop-up. Jadi backlink itu, traffic backlink itu bukan hanya dari manusia. Bahkan dari manusia itu kemungkinan enggak kalau kita enggak masang backlink resmi ya. Itu backlink ya, backlink itu kebanyakan ya itu kunjungan dari robot ya. Robot mesin pencari masuk ke sebuah website, dia lihat ada sebuah website lalu dia kunjungi website tersebut ya. Nah, website yang dipasang backlink jadi ini website yang dipasang backlink artinya tempat website kita yang menuju ke website lain ini bisa menjadi buruk apabila kebanyakan pasang backlinknya yang pertama ya. Yang kedua, backlinknya banyak, trafficnya nggak banyak. Makanya teman-teman kalau punya website masih baru-baru, jangan nge-backlink dulu keluar-luar ya. Jangan nge-backlink dulu keluar-luar ya kan. Itu nggak bagus, kecuali backlinknya ke website yang ke website-website yang memang referensinya kayak ke Wikipedia, kayak memang referensinya itu nggak apa-apa ya. Kalau disebut menjadi buruk itu enggak juga ya, asal jangan over. Saya kasih gambaran begini ya. Misalkan kita punya sebuah website, lalu website kita ini isinya satu paragraf, lalu backlinknya itu 10.000 backlink. Yang membuat website ini menjadi buruk itu bukan backlinknya ya. Yang membuat website ini menjadi buruk bukan backlinknya. Yang membuat website ini menjadi buruk itu adalah robot Google yang bekerja dengan amat sangat di website kita. Dia bolak-balik dia ini dan lain-lain sehingga membuat buruk, bukan masalah backlinknya. Website kita jadi berat. Saya pernah kejadian itu ya, waktu itu kita punya Sako Indonesia. Ini website bagus banget, tapi ada yang iseng dibantuin malah ngerusak gitu kan, dia kasih backlink yang benar-benar isi website tersebut backlink semua.
bagus buat website dia, tapi nggak bagus buat website yang tempat pemasangan backlink itu. Seperti itu ya, Pak Daryoto ya, kira-kira. Misalkan masih belum puas dengan jawabannya, nanti bisa japri saya ya. Lanjut, Mas Dion. Baik, terima kasih Pak Putra untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya dari Kak Restu. Website saya produknya mekanikal, Pak Putra. Kali ini website mekanikal ini bisa di backlink nggak ya Pak Putra? Oke, sebenarnya kalau nge-backlink mah bisa aja. Maksudnya dari website kita keluar atau dari website luar ke kita. Dua-duanya bisa saja. Tapi kalau bisa ya website kita kalaupun ada link keluar itu jangan banyak-banyak banget ya. Jangan banyak-banyak banget ya. Ya maksimal sekitar 10 lah ya. 10 link keluar itu juga kalau websitenya sudah umurnya sudah banyak yang terindeks ya. Memang ya maksimal 10 ada link keluar itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau terus diiringin juga dengan konten kita yang banyak. Kalau konten kita sedikit, terus kita backlinknya banyak, itu juga merusak website kita. Backlink di sini, backlink keluar ya, bukan ke dalam ya. Kalau backlink keluar terlalu banyak, itu juga tidak bagus ya. Oke, berikut lanjut Mas Dion. Baik, selanjutnya dari Kak Bin Hozin. Ya. Pak Putra, 100 backlinknya bisa di-share nggak nih Pak Putra untuk teman-teman semua? Iya, boleh ya, 100 backlink ini boleh. Saya share sekarang juga boleh ya teman-teman. Ini saya baru cuman beberapa yang saya tes ya, yang lain-lainnya belum saya tes. Karena capek juga ngetes satu-satu, harus login, harus ini, dan lain-lain. Saya searching-searching aja. Setelah saya searching, saya ambil sebagai materi ya. Oke, nah ini pembukaan aja dulu satu, nanti kita share di grup ya. Nah ya, ini nanti teman-teman cari aja ininya ya, bagaimana cara loginnya, bagaimana cara ininya ya. Monggo lanjut. Baik, seperti itu ya dari Kak Bin Hozin. Untuk link-linknya sudah kami share ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian juga yang ingin mengetahui backlink kami bisa langsung dilanjut di kolom chat ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Warsito, backlinknya ada internal dan eksternal. Bagaimana teknik keduanya yang ampuh, Pak Putra? Sarannya? Ya. Di awal-awal kita mainin backlink internal aja dulu ya. Kita mainin internal dulu ya kan, dari halaman ini menuju ke halaman berikutnya. Nah, setelah sebulan atau ya sebulan setelah website kita banyak terindeks, baru kita mainin backlink eksternal. Maksudnya bukan backlink eksternal gitu ya. Kita baru pakai backlink dari web luar ke dalam ya, dari luar ke dalam ya. Nah, kalau kita mau nge-backlink, misalkan kita punya beberapa website ya, misalkan kita punya 10 website, itu jangan di awal-awal kita backlinkin dulu 10 website kita. Pas dia udah terindeks, dia udah ini, baru kita backlinkin ke beberapa website kita tersebut. Begitu Pak Warsito ya. Kalau di awal-awal, kalau bisa link ke dalam dulu aja ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Putra. Selanjutnya kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Pernah dengar dari Google jika pemanfaatan backlink ini kurang efektif Pak Putra, karena Google punya learning machine yang mempelajari seberapa besar relevansinya dengan kata kunci. Benar atau tidak ya Pak Putra? Oke, saya mau kasih ini ya. Dulu pernah nggak teman-teman ngedengar sekali mencari, sekali kita nyari ya, sekali kita nyari itu, nyari di Google itu sama dengan menebang satu pohon. Sama dengan menebang satu pohon ya. Jika ini dilakukan oleh Google secara sempurna, itu cost untuk mesin pencari ini tinggi banget ya. Mereka harus ngecek dulu, harus ini dulu, memorinya akan, listriknya naik, memorinya tinggi banget, dan cara kerjanya itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ini ya, seperti ini ya, Google boleh-boleh saja mengeluarkan yang seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menertibkan ya teman-teman. Tujuannya untuk menertibkan agar main backlink itu ya yang benar gitu ya. Jangan menjebak, jangan apa. Tapi kalaupun dipakai ini kita bisa membuktikan ya,
kita bisa membuktikan itu dari pengalaman masing-masing, teman-teman bisa coba gitu kan. Kalau saya kebetulan apa yang dilarang itu selalu saya coba gitu. Karena tidak mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan di luaran sana. Seperti Google nyampaikan, oh ini begini-begini, nggak bisa, kita coba dulu. Kalau kita coba 100% itu gagal. Kalau kita coba 100% gagal, berarti benar apa yang diomongin. Tapi kalau kita coba 100, yang bermasalah itu cuma 2 atau 3, artinya hanya beberapa saja gitu loh. Mereka menggunakan program tambahan untuk menghukum mereka yang ini ya. Tapi boleh-boleh saja ya ini ya kurang efektif tapi masih tetap ada efektifnya ya. Seperti itu Bu Kenneth Natadharma ya. Makanya saya sebut tadi kalau kurang efektif boleh jadi ya. Boleh jadi karena mungkin backlink dia masih di backlink yang nggak bagus ya kan. Nah, untuk mesin yang mempelajari seberapa besar relevansi dengan kata kunci, benar atau tidak ya. Ini tadi kan sudah saya jelaskan, backlink bagus ya. Backlink bagus itu apabila kita naruh backlink itu sesuai, ada hubungannya, relevan dengan apa namanya, dengan website kita. Kalau kita jual herbal ya taruhnya di herbal gitu ya. Tapi manipulasi yang dilakukan oleh para pemain risiko itu banyak yang bisa mengecoh si Google-nya ini sendiri. Contoh ya, misalkan ada sebuah website sebuah website otomotif. Lalu satu paragraf di dalam website otomotif itu ada menjelaskan tentang si pembalap ini dia terjadi kecelakaan karena kakinya asam urat. Karena terjadi asam urat pada kakinya sehingga bla 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 gitu kan. Nah, di situ kan ada kata-kata asam urat, ada kata-kata penyakit dan lain-lain. Itu kalau kita pasang backlink, kebaca sama Google ya. Tadi udah saya jelaskan juga, jadi kebaca sama Google ini relevan karena ada asam urat ke website asam urat juga. Hanya dengan konten satu paragraf aja Google sudah menganggap relevan. Dan akan relevan lagi apabila, nah ini saya share ya, akan lebih relevan lagi apabila ya di meta title, meta deskripsinya itu sama gitu ya. Nah, lihatnya di mana? Saya kontrol U ya. Saya kontrol U, dia akan lihat di sini ya. Di sini ya. Dia akan lihat di sini, oh ini ngomongin tentang mobil. Website ini memang ngomongin tentang mobil gitu. Lalu ini meta deskripsinya dia memang ngomongin tentang aksesoris mobil. Maka apabila kita mau masang backlink di website ini ya, website yang kita backlink itu ya biasanya akan semakin bagus. Nah, jadi relevannya itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau total seluruh website tersebut itu membicarakan, bukan seluruh website, kalau identitas atau meta tag ya daripada sebuah halaman tersebut membicarakan tentang produk tersebut ya, maka relevan full. Tapi jika hanya satu paragraf saja ya yang ngomongin tentang produk tersebut di atasnya tidak, masih tetap relevan juga, tapi relevan dari sisi keywordnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Gitu ya Ibu siapa tadi? Baik, Pak Putra, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh dijelaskan kembali tentang backlink web saya, linknya www.sarana Jelasin backlink web saya. Oke. .com. Maksudnya bagaimana cara bacanya ya Pak Putra? Oke, ini kita cek ya, kita cek. Ini saya copy, kita cek ke yang tadi itu Ahref ya. Kita cek ke Ahref. Semoga masih terbuka. Ahref, mana tadi Ahrefnya ya? Mana ya? Ahref. Oh ini nih. Kita cek ya website backlinknya. Oke.
Ini dapat backlink dari mana ya? Wow, ini keren ini ya. 900 presentasinya ini keren. Dan ya dari VMAX, dari produk Anda. Oke. Oke. Ini harusnya udah keren, tinggal ya. Ya. Ini tinggal kontennya itu berhubungan. Oh, tes suara kedengeran nggak? Halo? Halo? Kedengeran, Pak. Masuk, kedengeran. Ya, jadi ya teman-teman, ini bagus, ini backlinknya bagus ya kan. Dibandingkan yang tadi itu bagusan ini. Kenapa? Ini jumlahnya refer domainnya itu 99, backlinknya sekian ya. Kalau teman-teman jangan nafsu banget nge-backlink ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman dapat punya 1000 backlink gitu kan. Nah cukup ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat inilah. Jangan sampai 100 kali lipat ini gitu kan. Refer domainnya 996, ininya tahu-tahu 100.000 gitu kan. Ya lebih kuatan ini ya. Nah masih ada hitung-hitungan lagi di backlink tersebut ya teman-teman, tapi intinya jangan terlalu over juga ya. Oke, ini bagus Pak backlinknya, tinggal kontennya aja sesuai atau tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Putra ya. Baik, terima kasih juga, terima kasih sekali untuk Kak Binozin ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan semakin terus bertambah ya ilmunya. Baik, selanjutnya ada dari Pak LKK ya. Dulu pernah katanya mau bagi info backlink sesuai bidang kita Pak, dan akan diinfo ke masing-masing WA member, tapi rekan kita ini belum dapat Pak. Oh, berarti yang lain-lain sudah dapat, apakah coba hubungi ketika dulunya itu sama siapa ya? Ini sudah lewat, udah dapat yang lain-lainnya juga. Kalau nggak salah 10 waktu itu ya. Oke, lanjut Mas. Baik, tanya dari Binozin, untuk hasil backlink yang maksimal minimal punya website berapa ya Pak? Maksudnya untuk kalau punya website berapa? Maksudnya website yang nge-backlink ke kita itu berapa gitu ya? Kalau kita lihat data yang tadi itu kan 996, berarti dia websitenya 996 yang nge-backlink ke website itu sudah bagus ya. Kalau bisa di backlinknya itu jangan sampai, coba saya share lagi ya. Saya share lagi ke yang tadi. Nah ini ya, ini kan 97% do follow ya. Ini 996 ya. Kalau bisa di sini ini ya jangan sampai di atas 10.000 lah ya teman-teman. Ya kan, kalaupun teman-teman masih punya jatah untuk nge-backlink, arahin ke website yang lain lagi gitu, jangan ke satu website. Ya kan, jangan ke satu website. Atau nggak usah dikasih backlink juga, tempat teman-teman nyebar backlink itu udah jualan aja langsung di situ. Ya toh kita nggak milih-milih website mana yang bisa mendatangkan omset buat kita, ya kan? Bisa saja website tempat kita masangin backlink itu bisa mendatangkan omset, bisa mendatangkan lead ke WA kita ya itu, dan tidak harus over dalam nge-backlink ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Baik, seperti itu ya Kak Binozin tadi ya. Baik, selanjutnya ada dari Kak Iqbal ya. Saya mau tanya bagaimana untuk mencapai di halaman pertama, karena saya sudah melakukan riset keyword untuk kompetisi kecil dan juga backlink sudah lumayan, karena saya cari sampai halaman 10 Google tidak ada sama sekali website saya. Nah, itu bagaimana Pak solusi? Ini banyak variabel ya Pak ya, itu banyak variabel kayak seperti tadi, kontennya itu sudah Google friendly belum, sudah unik belum gitu ya. Lalu ini banyak variabelnya ya, banyak variabelnya yang membuat itu. Kalau bisa Bapak dalam hal ngecek
dalam hal ngecek ini, ngecek apa namanya, ngecek ranking ya, itu jangan satu keyword aja dicek, Pak. Kasihan yang lain, padahal yang lain pun keyword-keyword yang lain itu bisa mendatangkan traffic juga gitu loh. Nah, teman-teman ya, yang bermain SEO ya, jangan milih-milih keyword. Ketika teman-teman milih-milih keyword, itu membatasi cara teman-teman mengoptimasi ya. Padahal calon customer kita, calon pembeli kita itu dia itu pakai keyword yang beda-beda ya. Bahkan ada juga yang pakai keyword yang memang di Google itu tidak dimunculkan suggest-nya karena terlalu sedikit, tidak dimunculkan suggest-nya. Yang harus teman-teman lakukan adalah ya, saya coba share satu ini ya. Mana ya? Bentar. Sini lagi nih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita naikin keyword-keyword ini itu tanpa disengaja sama sekali. Yang kita naikin adalah keyword-keyword panjang seperti ini ya teman-teman. Yang kita naikin keyword-keyword panjang seperti ini. Ketika keyword panjangnya naik dan itu benar-benar mendatangkan traffic, maka keyword pendeknya pun akan ikut terindeks. Ini kan keyword panjang dia naik nih ya. Nah, lalu kita misalkan kita buang ini di alam sutranya misalkan ya. Ini dia juga ikut naik ya. Dia tetap naik. Kita pendekin lagi ya kan, kita pendekin lagi keywordnya ya. Ini juga dia ikut dia indeks, masih terindeks di halaman pertama. Lalu jasanya kita buang ya. Jasanya kita buang juga masih terindeks gitu kan. Bahkan di Tangerangnya kita buang gitu kan, dia juga masih terindeks layanan ya teman-teman. Artinya gini ya, semua keyword coba kita cek ya, semua keyword coba kita cek, jangan-jangan memang yang kompetisinya kecil itu page itu dia nggak naik gitu, tapi ada peluang di page lain yang bisa naik untuk kata kunci yang kompetisi kecil itu. Makanya teman-teman kalau ngecek itu ya jangan cuma satu, cek sekitar 30-an yang mana gitu. Itu menjadi acuan teman-teman untuk melihat website ini bagus atau tidak gitu kan. Nah, kalau memang punya tool untuk ngecek semuanya, bisa ngecek langsung 1000 kayak pakai Rank, kayak pakai apa ya silakan dicek pakai itu gitu ya. Kayak gitu kira-kira apa Iqbal ya, dicek aja beberapa gitu kan, jangan ngecek satu keyword saja, bisa stres kita, nggak naik-naik padahal keyword yang lain itu udah naik banyak gitu kan. Tapi kita sibuk ngurusin satu keyword ini aja gitu kan. Nah, kalau bisa kita cek beberapa keyword, lalu di situ ada strateginya gitu ya, seperti yang tadi udah saya buat ya, gimana cara naikin keyword yang kita tuju dengan mulai dari keyword panjang ya. Seperti itu Pak Iqbal. Ini materi kita sebenarnya ada ke arah situ ya, tapi ini kita masih bagian backlink aja dulu ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Putra untuk penjabarannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Nefrizal nih. Kalau kita posting di Medium, masang alamat web kita, apakah itu bisa disebut backlink? Terus apakah itu bagus, Pak Putra? Ya, Medium itu bagus ya teman-teman ya. Kalau pasang alamat web kita di situ itu namanya backlink. Tapi hati-hati teman-teman main Medium ya. Medium ini dia galak ya. Ketika kita di awal itu macam-macam itu gampang kena suspend. Ya, makanya kalau main Medium awal-awal jangan main backlink dulu deh ya kan. Yang penting biar dia page one dulu. Teman-teman untuk yang main Medium, langsung jualan aja di situ. Langsung jualan aja di situ, bila perlu ke WA-nya nggak usah kasih link, kasih aja ini nomor WA, hubungin, di judulnya juga kasih nomor WA gitu kan, di judulnya kasih nomor WA, itu udah agar aman ya. Kalau enggak ya, Medium itu kebiasaannya begini, page one-nya cepet banget, ketika kita klik tahu-tahu kena suspend ya, kayak gitu Pak Nefrial ya. Bagus ya di Medium, tapi nanti kalau udah umur Mediumnya udah
umur konten artikel yang diposting itu udah lama nggak apa-apa dipasang backlink, tapi kalau baru-baru jangan. Ya, lanjut Mas Dion. Baik, terima kasih Pak Putra. Kita lanjut ke Kak Restu nih. Kak Restu ini sangat antusias sekali nih Pak Putra, ingin belajar dan serius, ingin memahami backlink Pak Putra. Tidak perlu sungkan ya Kak Restu, karena di sini kita sama belajar, sama-sama ingin mencari pengetahuan baru, ingin mencari wawasan baru. Semangat untuk Kak Restu, tidak perlu sungkan ya Kak Restu. Di sini kita semua sama-sama ingin belajar ya. Pak Putra, Kak Restu ini ingin minta dibantu jelaskan kembali ya backlink itu penjelasannya seperti apa sih Pak Putra? Oke, nanti videonya ini kan kita rekam, bisa ditonton lagi Ibu Pak Restu ya. Di ini backlink itu sederhananya referensi. Kalau kita di dalam analogi begini, referensi ya kan, saya mau masuk ke sini nih, referensi siapa, atau backlink itu seperti ini. Kalau kita punya 2 galon, atau kita punya 10 galon, di setiap galon ini kita kasih pipa. Setiap galon ini kita kasih pipa ya. Apabila kita isi galon yang pertama, maka airnya mengalir ke galon-galon yang berikutnya. Artinya galon yang berikutnya ini ke backlink ya dari galon yang awal, seperti itu ya, logikanya seperti itu. Diibaratkan pipa itu sebagai linknya ya, seperti itu ya. Coba saya searching ada nggak ya gambarnya, aliran, semoga ada gambarnya di, nah waduh. Mana gambarnya ya? Saya nyari gambar dulu, nggak ketemu. Ya, kira-kira seperti itu ya tadi ya. Kalau masih belum jelas nanti langsung japri aja ke Mas Dion ya. Saya akan coba jelaskan, tapi intinya itu seperti saluran pipa lah Pak Restu ya. Jadi 1 galon, kita punya 10 galon, yang 1 galon ini itu kita isi air. Karena dia ada pipa ke galon-galon lainnya, maka airnya mengalir ke galon-galon yang lainnya. Nah, itu mereka dapat backlink namanya. Oke, lanjut Mas Dion, Pak Agustin nih. Baik, terima kasih Pak Putra. Seperti itu ya, Kak Restu, jangan menyerah ya, terus belajar agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Semangat Kak Restu. Ya. Baik Pak Putra, selanjutnya dari Kak Agustin nih, ya. Di Ahref Backlink Checker ada yang diukur dari domain rating nih Pak Putra. Itu maknanya apa, bagaimana cara mengukur domain rating tersebut? Dan apa bedanya DA dan PA? Nah, sebenarnya gini ya, di Ahref Backlink Checker ada yang diukur dengan domain rating. Itu maknanya apabila cara mengukur sebenarnya gini ya, DAPA Domain Authority, Page Authority ya. Ini kalau website kita awal-awal ya, ini sudah dipastikan rendah, bahkan 0 ya, bagus nggak sih kita mendapatkan backlink dari DAPA yang bagus? Sangat bagus dan sangat disarankan sekali ya. Tapi yang nggak bagus itu ketika kita sibuk nyari DAPA yang bagus, nggak ketemu lantas kita nggak ngebacklink. Itu yang nggak bagus. Nah, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita ngebacklink di setiap tempat yang kita bisa masang backlink. Contoh, saya kasih gambaran yang galon tadi ya. Kalau galon yang pertama itu diibaratkan nih website baru ya, kita isi cuma 1 gelas aja air. Kita kasih 1 gelas saja air, lalu air ini akan mengalir ke galon-galon berikutnya, gitu kan? Nah, itu. Jadi, ini website kita, ya kan? Website kita itu nanti akan lama-kelamaan tetap
akan penuh dengan air ya ketika segelas dimasukin segelas dan seterusnya. Nah, website awal tempat kita nge-backlink itu kan dia eh, semakin lama akan semakin bagus ya kan, apalagi kalau memang dia aktif. Apalagi kalau memang dia aktif, website tersebut mendapatkan traffic yang banyak dan lain-lain, akhirnya DAPA-nya akan naik dengan sendirinya. Ya, jadi kalau kita mau nyari yang DAPA-nya tinggi, itu kan bayarnya mahal. Cuman dapat misalkan 10 backlink bayarnya mahal gitu kan. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita yang harus kita lakukan ketika kita memang nggak ada budget untuk mainin di DAPA yang tinggi ini ya, kita main setiap ketemu sebuah website yang bisa kita naruh link, kita pasang aja. Seperti itu ya. Kalau untuk mengukur ya tinggal cek aja, kan banyak tuh tool pihak ketiga yang bisa ngecek ini DAPA-nya berapa, ini berapa, tapi itu tidak menjadi sebuah patokan ya. Karena gini ya, setiap website itu website baru pun ketika dia sudah terindeks, itu artinya dia sudah dikunjungi oleh robot Google gitu kan. Nah, ketika dia dikunjungi oleh robot Google, artinya itu Google udah nandain juga di website ini ada link. Seperti itu Pak Gustin. Lanjut, Mas Dion. Ya, baik. Terima kasih, Pak Putra. Selanjutnya dari Kak Perifa Hidin ya. Jika kita baru mulai membangun sebuah website untuk menaikkan traffic web kita, bagaimana langkah kita dalam melakukan backlink? Apakah langsung pakai backlink berbayar yang trafficnya besar atau kita testing yang gratisan terlebih dahulu? Ya. Mohon sarannya Pak Putra. Oke ya. Pertanyaannya adalah, ini yang pertama, biarkan website tersebut berumur dulu lah sekitar 1 bulan gitu ya. Nah, setelah website tersebut berumur sekitar 1 bulan, kita isi-isi dulu kontennya sampai kontennya banyak gitu ya. Setelah itu baru kita melakukan langkah backlink ya. Kalau punya budget, ya silakan pakai backlink yang berbayar. Kalau tidak punya budget, itu melakukan yang gratisan ya. Yang salah itu yang nggak melakukannya gitu kan. Pingin ngomset tapi males apa yang gratisan pun nggak dipakai gitu kan. Yang gratisan banyak yang bagus-bagus, cuman effortnya aja kita harus nge-backlink satu-satu, kita harus login, terus kita bikin konten, kita backlink, kita banyak prosesnya ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ya? Kalau misalkan ada budget, yang gratisan dimainin, yang berbayar juga dimainin, karena semua itu ada peluang gitu, Pak Ferry Fakidin ya. Seperti itu ya. Tapi jangan website kita baru bikin udah langsung di backlink, itu nanti dulu ya, 1 bulan dulu lah gitu. Setelah itu baru kita backlink. Oke? Ya, baik. Selanjutnya dari Kak Fadila Izan ya. Pak, saya pernah sewa backlink, hasilnya cukup bagus. Namun setelah 1 tahun, perlahan web saya banyak yang turun trafficnya. Apa karena kompetitor yang makin bagus atau backlinknya yang sudah tidak hidup, Pak Putra? Oke, cek dulu backlinknya. Jangan-jangan backlinknya mati, Pak. Ya, itu bisa penyebabnya. Saya pernah waktu itu ketika saya ada jasa SEO. Jadi customer saya waktu itu kebetulan dia udah saya nggak perpanjang lah SEO-nya. Saya nggak perpanjang SEO-nya, tapi saya perpanjang websitenya saja. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Udah setelah itu, karena dia masih customer kita, udah kita biarin aja backlink-nya, nggak kita putus, gitu kan. Nah, tapi setelah 3 bulan kemudian, kebetulan marketing kita itu jualan ke dia, Pak mau bikin website nggak, tapi nggak mengatasnamakan nama perusahaan kita, dia bilang dari yang lain gitu kan. Nah, si yang mempunyai toko ini dia sampai bilang gitu, iya tuh saya sama Pak Putra waktu itu saya nggak perpanjang website SEO, saya nggak perpanjang SEO, saya masih bagus tuh, trafficnya masih bagus, ininya masih bagus dan lain-lain. Nah, sama marketing saya ini, biar dia kan yang penting asal closing dia ya, iya tuh bener tuh kata bla 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 bla, akhirnya closing lah. Setelah closing lah itu dia cerita sama saya, ya
bukan kesel sih, cuman mau ngasih tahu aja bahwa ini kamu tuh saya bantu, tapi saya diam-diam saja gitu loh, karena kamu customer saya gitu. Tapi setelah saya dengar dia seperti itu, semua backlinknya saya putus. Semua backlinknya saya putus, akhirnya websitenya menyungsep, turun gitu ya. Turun, setelah itu dia menghubungi saya. Pak, website saya kok trafficnya udah nggak ini lagi ya? Iya Pak, waktu itu saya lupa karena bulan puasa juga, terus ini dan lain. Akhirnya karena Bapak udah nggak SEO, ya saya putus semua linknya. Websitenya turun, akhirnya dia SEO lagi. Sebenarnya kalau dia diam-diam aja, dia nggak ngomong kayak gitu, itu saya teruskan gitu loh, karena kan masih customer kita. Nah, terkadang orang yang dibantu ngomongnya lain-lain gitu ya. Nah, padahal itu kita diamin aja, nggak kita bilang, oh Bapak kita bantu ya backlink kita biarin aja gitu kan. Tapi ngomongnya begitu kita tes aja kita. Sebenarnya dia tidak SEO pun, kalau dia mau minta maaf ya kita backlink kita perpanjang terus. Oke lanjut. Mas Baik, terima kasih Pak Putra. Selanjutnya dari Kak Eko. Pak Putra, backlink dari Blogspot apakah bagus dan bagaimana trafficnya? Ya, dicek aja link page tempat kita nge-backlink itu udah ke indeks belum, ya. Kalau dia udah ke indeks itu ya lumayan lah, ya. Melihat bagus atau tidak bagusnya itu tentu kan kita harus tahu traffic dari situ ya. Kalau kita punya backlink 1000 masa harus kita cek satu-satu, ya. Kita cek random aja, kalau dia sudah terindeks di Google, artinya Google akan ada perkunjungan berikutnya ke halaman tersebut. Kenapa saya sebut halaman, enggak saya sebut website? Karena ya Google tuh ngindek halaman ya. Kalau ngindek websitenya ya home-nya gitu. Tapi ke halaman-halaman tersebut dia indeks. Kalau masih terindeks itu dibilang ya masih bagus lah ya. Kalau dia sudah nggak terindeks atau udah hilang halaman tersebut terputus, nah itu yang bisa membuat website kita turun bukan karena backlinknya, tapi bukan karena backlink, tapi kekuatan dari website itu berkurang ya. Ini terus lanjut Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Putra. Selanjutnya dari Kak Heri, bagaimana mengatasi dikecualikan oleh Google Console? Hampir semua artikel saya tidak diindeks. Saya pakai Blogger, Pak. Sebenarnya gini, saat ini terjadi di mana-mana itu sulit indeks ya. Pemain SEO itu sekarang itu terjadi di mana-mana sulit indeks. Untuk saat ini kami melakukan dengan web SEO praktis punya kami, itu kita dengan memecah sitemap-nya. Yang awalnya sitemap-nya cuma satu kita bikin ya, misalkan jumlah konten kita tuh 500. Yang awalnya sitemap itu cuma satu kita bikin, ya kita jadikan 10 masing-masing 50, atau kita jadikan 20 masing-masing 25. Lalu kita daftarkan lagi ke Google Console. Kayak gitu Mas Heri Bahtiar. Ya, sitemap-nya kita pecah terus kita daftarkan lagi. Saya rasa di blog pun bisa seperti itu ya. Oke, nah untuk ini ya Pak Agus Heri ya, teman-teman ya, agar backlink kita cepat terindeks, teman-teman jangan bikin konten di tempat kita nge-backlink itu yang ribet-ribet, yang pendek-pendek, kasih aja yang long tail, ya yang long tail yang kompetisinya sangat rendah sekali agar cepat terindeks, itu aja ya. Itu aja. Ketika dia sudah terindeks, nanti akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya dari robot mesin pencari tersebut, dan nanti juga kita akan kebagian perayapan dari mesin pencari tersebut, dari robot tersebut. Oke, lanjut Mas Dion. Baik, terima kasih Pak Putra. Selanjutnya dari Oke, siap. Terima kasih kembali Kak Iqbal. Selanjutnya dari KLKK lagi. Bedanya Ahrefs sama premium itu apa ya Pak Putra? Apa yang premium bisa dicek semua backlink kompetitor kita dengan detail? Bisa ya. Jadi lebih banyak aja ya. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi backlink lebih detail lagi. Itu backlink ngikutin backlink kompetitor
Nah, itu ya, ngikutin backlink kompetitor. Nanti lain waktu kita ini ya. Di mana kompetitor kita nge-backlink, kita ikutan di situ. Ya. Jadi bedanya Ahref yang free. Kalau free misalkan dapat jumlahnya cuma sekian, kalau yang berbayar itu bisa lebih banyak lagi. Kira-kira berapa lama jika web baru bisa kita mainkan backlink? Pak, tadi dijelaskan jika masih baru disarankan jangan main backlink dulu, takut terindeks oleh Google dan disuspend oleh organik. Iya, disarankan untuk web-web baru itu kita nge-backlinknya ya sebulan lah baru kita backlink. Di bulan pertama itu kita fokus aja untuk ngisi konten, ngebenerin konten, apa, bikin sitemap-nya dan lain-lain. Setelah itu baru kita berikutnya kita nge-backlink ya, seperti itu. Pak Asep ya, sebulan lah ya, kurang lebih. Makanya di WSP yang teman-teman mendapatkan gratis backlink WSP itu setelah sebulan baru kita kasih gitu ya. Untuk domain rating yang kalau domain rating saya nggak begitu nggak begitu concern ke situ ya, nggak concern ke situ karena kalau kita metrik seperti ini kalau kita pelajari semua akhirnya kita nggak jadi optimasi, kita sibuk dengan aturan-aturan yang memang membuat kita lambat untuk bergerak ya. Kalau cara saya, ini saya sebut kalau cara saya adalah bagaimana terindeks, bagaimana agar bisa terindeks, bagaimana agar bisa page one, bagaimana agar bisa impresinya bagus, bagaimana agar trafficnya bagus, bagaimana biar mendapatkan lead. Seperti materi kita beberapa hari yang lalu itu ada bagaimana cara dipilih customer ya. Nah itu, jadi enggak sibuk saya dengan metrik ini itu dan lain-lain gitu kan. Termasuk juga kalau saya main Facebook, saya nggak disibukkan dengan metrik-metrik yang lain. Ya, kalau saya main Facebook, berapa budget iklan yang saya keluarkan, berapa klik yang masuk ke website saya, ya, berapa yang melihat landing page saya, lalu berapa yang ngeklik WA, berapa closing, itu aja. Bahkan budget sama berapa lead saja yang saya hitung. Karena kalau kita mempelajari metriknya semua, itu nanti kita jadi dosen, ya. Itu harus sehingga ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang harusnya bisa kita kerjakan cuman dalam waktu setengah jam, kalau sibuk dengan analisa yang kalau menurut saya nggak begitu penting ya, nggak begitu penting bagi business owner. Kalau bagi manajer bagus ya, kalau business owner yang penting hasil akhir ya. Kalau manajer dia harus memberikan laporan, tapi kalau bisnis owner kayak teman-teman semua yang ada di sini, yang penting hasil akhirnya seperti apa, seperti itu. Jadi saya nggak concern di domain rating ini ya Pak ya, kayak gitu Pak Ismail Hasan. Oke lanjut. Baik, selanjutnya dari Kak Ismail, cek di Ahref untuk domain rating yang ideal itu sudah berapa ini. ya? Sudah barusan saya jawab. Yang ini lagi yang Heri Bahtiar. Pak Heri Bahtiar, Mas Dion. Backlink gratis, rekomendasinya Om. Ya, nanti di pertemuan backlink berikutnya ya, bagaimana kita mencari backlink gratis ya, backlink gratis tapi yang bagus ya. Itu teman-teman. Oke Mas Dion lanjut. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Karena sepertinya masih ada apa ya? Ini budget untuk backlink berbayar berapa? Siap. Apa itu backlink? Bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara supaya bisa menaikkan website dari backlink? Ya. Itu pasti masih banyak sekali penjelasannya yang jika Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin tanyakan bisa dipersilakan ya, karena waktu kita masih cukup banyak ya Pak Putra. Jadi tidak perlu sungkan ya. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama ingin mencari pengetahuan baru, wawasan baru untuk menjadi lebih baik depannya ya.
Oke ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjutkan. Kita punya produk backlink ya. Kita punya produk backlink yang siapa tahu teman-teman nanti bisa bisa eh, pakai, bisa gunakan ya. Ini ya, kita produknya namanya ini ya, sebar jasa ke 1000 website ya dengan sekali klik ya. Ini tadi saya udah cerita, ini udah mengenai backlink ya. Website siap membantu menyebar produk dan jasa Anda ke 1000 website. Jadi kita ada punya 1000 website aktif, ada fresh domain, ada old domain juga, ada edge domain juga, jadi campur-campur di sini. Ada yang sudah terindeks banyak, ada yang baru-baru yang belum terindeks, tapi semua berproses ya. Ini hasil-hasilnya, ada yang sudah pecuan banyak juga, ada yang sudah mendapatkan closingan dari ini, dari produk web share ini ya. Ya, produk web share ini. Nah, manfaat dari web share ini yang produk kita ini, yang pertama manfaatnya untuk nge-branding. Ya, misalkan gini teman-teman ya, teman-teman mempunyai sebuah produk ini baru banget gitu kan. Kita searching di Google itu nggak nemu. Kalaupun nemu hanya 1-2 website kita. Lalu ketika kita pasang, kita posting produk kita tersebut dengan brand baru ke web share ini, ya setelah itu dia terindeks di Google, kita searching itu bisa masuk beberapa halaman masuk beberapa di halaman Google, halaman 1, halaman 2 sampai halaman 5. Nah, web share ini juga berfungsi ngomset lebih besar ya. Tentunya nggak instan ya, itu ada proses ya kan. Karena kita menyebar, istilahnya kita nyebar brosur kita ke 1000 website siang malam. Kenapa tak bilang siang malam? Karena internet itu kan kapan saja dibuka bisa bisa saja gitu ya. Ini kita nyebar penawaran kita ke 1000 website. Dan tentunya itu dengan teknik-teknik optimasi ya, yang kita arahkan bagaimana cara membuat judulnya, bagaimana cara membuat judul, itu minggu yang lalu kita sudah pelajari. Nanti sekitar hari Rabu atau hari Kamis juga kita akan ada Zoom tentang produk ini. Ya, ini website itu untuk kebutuhan SEO. Kebutuhan SEO-nya apa? Kebutuhan SEO-nya untuk backlink ya teman-teman ya. Nah ini ya. Kerugian jika tidak memakai web share, kalah saing dengan kompetitor, Anda akan memberikan celah pada kompetitor untuk menguasai market, sulit ditemukan customer, ya brandingnya lemah. Oke ya, ini kita punya produk web share ya, 1000 website teman-teman ya, dengan memposting satu konten saja itu akan tersebar 1000 website. Kira-kira seperti itu produk kita. Ini berfungsi juga buat backlink ya teman-teman ya. Tadi contoh backlinknya seperti apa? Itu pas kita cek di Ahrefs, ini nih backlink-backlinknya ya. Progress.mba.id, backlink.org ya. Giat bisnis, ini backlink dari web share yang kita tawarkan barusan ya, itu dongkrak usaha. Oke, mungkin demikian dari saya ya. Monggo Mas Dion lanjutkan, teman-teman yang ingin order itu silakan ke Mas Dion. Yang ingin bertanya-tanya, yang tidak order nggak apa-apa ya, ingin bertanya lebih lanjut silakan japri juga Mas Dion, atau bisa japri saya juga, atau tanyakan di grup. Insya Allah kita akan menjawab apa yang kita bisa jawab. Kira-kira seperti itu ya. Apakah penggunaan bias dikaitkan dengan submission dan ping? Oke, saya bahas dulu. Tolong dibantu penjelasan juga tentang submission ping ya. Sebenarnya gini, saya dari awal ping ini berdiri, saya dengar-dengar ping itu, ini saya tidak mengakui ping ini berpengaruh terhadap ping itu ya. Ping itu hanya tool pihak ketiga, ya. Ping itu hanya tool pihak ketiga. Kita cuma nge-ping, lalu dia prosesnya itu kemana itu nggak jelas. Kalau backlink ya itu sangat jelas sekali. Ketika kita posting itu linknya ada gitu loh. Kalau nge-ping ini dia nggak jelas, itu dia ninggalin atau tidak. Gitu. Kalau dia ninggalin itu namanya backlink. Ya, kalau dia nggak ninggalin itu nama nge-ping itu cuma ngecek doang, dan ping ini kayak total ping dan lain-lainnya itu kan hanya mainan-mainan buat jualan aja, fungsinya juga tidak jelas gitu kan. Ini versi saya
gitu kan. Ini versi saya dan saya nggak pernah menyarankan sama sekali pakai yang ini ya ping. Kalau submission ini masih mending ya. Submission ini sama dengan backlink ya, tapi dia hanya mensubmit URL-nya saja yang nggak jelas itu ping ya. Kalau submission ini sama submission sama backlink udah jelas dia ninggalin link gitu. Ya kira-kira gitu Pak Rom BHD ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Eko. Konseptual backlink sama komen backlink lebih bagus mana Pak Putra? Kontekstual backlink sama komen backlink lebih bagus mana? Tergantung Mbak. Yang pertama, kita naruh kontekstual backlink ini di website yang trafficnya lebih banyak atau sedikit ya. Jadi kalau bisa kita nggak usah milih-milih ya, kita pasang aja. Misalkan gini, kalau secara head to head gitu ya lebih bagus kontekstual backlink ya. Tapi kalau yang blog komen atau apa yang backlink komen itu kalau trafficnya bagus di situ ya blog komen akan lebih bagus daripada kontekstual. Jadi apa yang harus dilakukan ya kalau ketemu di komen ya bisa naruh link ya kita lakukan naruh link, kalau yang tidak ya kita isi di kontekstual kayak gitu ya. Nah untuk teman-teman ya yang mau order backlink silakan order ke Mas Dion ya. Untuk yang order pada hari ini atau sampai besok itu yang tadi harga 150 jadi berapa Mas Dion? Jadi 100.000 untuk 25 kota dan dengan harga 190.000 dengan total kuota 50 ya. Itu berlaku hanya sampai besok ya Pak Putra ya. Iya. Jadi backlink ini tentu sangat kami sarankan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ya karena bisa menaikkan branding ya dan lebih mudah dicari oleh para pengguna Google karena mesin pencari Google itu banyak sekali yang pakai ya. Hampir seluruh dunia atau mungkin seluruh Indonesia itu pasti ketika ingin mencari produk, ketika ingin memakai sebuah jasa atau ketika ingin mencari tahu tentang sebuah produk atau ingin mencari kejelasan tentang sebuah produk, mereka pasti melakukan searching atau melakukan pencarian terlebih dahulu di Google ya. Jadi produk digital website ini akan sangat penting sekali ya Bapak Ibu sekalian. Pak Putra, mohon maaf, apakah kita masih menerima sesi tanya jawab? Sudah kali ya. Kebetulan besok kita juga ada Zoom ya teman-teman. Besok malam kita ada Zoom. Besok jam 10 pagi kita ada Zoom juga. Jam 10 pagi kita besok Zoom-nya itu ternak web. Jadi ternak website itu pematangan lagi tentang ternak web. Kalau teman-teman ada waktu, ya besok pagi sekitar jam 10 kita ada namanya Zoom Minar itu ternak web, ya ternak web. Bagaimana prospeknya ternak web, ya kan ada nggak sih testimoni ternak web? Katanya ternak web bisa melunasi hutang sampai 3,5 M. Testimoninya ada nggak? Dan kebetulan ada semua ya teman-teman. Dan bagaimana kita agar ternak website ini bisa menjadi passive income kita sehingga di hari tua kita hanya terima perpanjangan website dari website yang kita ternak gitu ya. Besok pagi jam 10 kita ada pematangan untuk ternak web. Untuk teman-teman yang ada waktu, monggo silakan besok bergabung. Jika tidak ada waktu, mungkin di lain waktu kita akan adakan Zoom lagi. Dari saya kira-kira seperti itu, Mas Dion. Untuk sesi tanya jawab kita ini ya, kita untuk besok malam lagi mungkin ya. Siap, tapi materinya beda lagi ya. Besok malam materi kita tunggu kabar aja ya. Kebetulan materi kita ini banyak, jadi kita bisa acak-acak apa aja yang harus kita ini ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Bila taufiq wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra untuk penjabarannya dan untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Dan
Semoga bisa diterapkan di dunia bisnis. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tentu dari penjelasan Pak Putra tadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa backlink ini itu sangat penting ya. Karena dengan adanya backlink ini kita bisa lebih luas menyebarkan produk kita atau jasa-jasa kita di mesin pencari Google ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena jika kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mau mulai? Sedangkan kompetitor di sana semakin berkembang, semakin ganas. Jadi kita juga tidak boleh berlambat-lambat, tidak boleh berlama-lama, karena yang cepat yang akan bertahan, yang update yang akan bertahan ya. Jika kita tidak update, jika kita tidak melakukan sesuatu, jika kita tidak melakukan sebuah gebrakan ya, kita akan tertinggal dan kita bisa saja tersingkirkan ya. Tentu kita semua tidak mau hal itu terjadi. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ingin mencari tahu lebih detail lagi tentang website ini, bisa menghubungi saya di 0882 13 11 9462 dengan